Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Aditya Diki Firgansa dengan NIM 0553669113 Sistem Informasi Manajemen Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah struktur basis data, di mana pada tugas pertama saya sudah diminta untuk melakukan penggambaran ERD, diagram Entry Relationship Diagram. Di sini kita akan mengerjakan soal dari tugas 2 yang kita sudah dipaparkan suatu ERD berdasarkan Entry Relationship Diagram. Di atas silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam BP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter, admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduan pengerjaan 8 step praktikum dengan mengacu pada buku praktikum yang tersedia pada e-learning BMP MSIM 4206 basis data. Oke, jadi di sini saya sudah buat database dari mengacu pada contoh soal ini. Itu langsung saya tuliskan dalam bentuk MySQL. Jadi di sini saya akan membuat tabel bernama dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin sesuai dengan yang ada di soal. Daftar, pasien, pasien dokter, dokter admin, dan administrator. Nah, lalu untuk menjalankannya di dalam exam PP, saya akan buka exam PP saya. Ini sudah saya buka, lalu kita klik admin pada MySQL kita. Lalu saya di sini bisa menginputkan membuat database itu bisa banyak cara ya. Jadi kita bisa buat di sini create, bisa apa saja basis data tugas 2 lalu di create, bisa kasih nama, lalu kita buat tabelnya satu-satu. Misalkan tugas 2 kita create. Ini bisa ya, bisa dengan cara seperti ini. Lalu kita create new tabel. Jadi tabel-tabelnya itu kita ketikkan satu-satu, bisa. Atau kita bisa menggunakan cara mengetikkan query pada tab SQL di PHP MyAdmin-nya langsung ya. Nah, ada lagi satu cara, kita langsung mengimport file .sql yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuat beberapa tabel, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel yang selanjutnya akan kita import langsung ke dalam PHP MyAdmin kita. Jadi ada banyak cara ya, bisa kita langsung menggunakan interface dari PHP MyAdmin yang ada di sini, atau semi kita ketikkan query-nya untuk membuat tabelnya, atau kita import SQL langsung ke dalam PHP MyAdmin. Nah, karena di sini saya sudah membuat database .sql menggunakan Visual Studio Code yang cakupannya ada 6 tabel, maka saya di sini akan mengimportkan langsung saja. Kita importkan langsung ya. Namanya tugas basis data 2 filenya, lalu kita import. Nah, setelah kita import, dia memunculkan database bernama basis data 2, yang itu create database if not exist. Jadi fungsi dari perintah ini adalah membuat database bernama basis data 2. Jika tidak ada use basis data 2, dia akan menggunakan nama basis data 2. Jadi kalau belum ada database bernama basis data 2, dia akan otomatis membuat basis data 2. Oke, nah di dalam sini ada banyak sekali ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel yang saya buat. Yang di sini sudah saya masukkan untuk variabel yang diminta sesuai dengan atribut yang diminta sesuai dengan ERD yang telah dipaparkan, meliputi ini ID data, ID admin, ID dokter, dan lain sebagainya. Ini sudah saya buat dan sudah saya tentukan primary key-nya secara langsung. Di sini auto increment primary key-nya sudah saya tentukan
di dalam kodenya langsung. Jadi nanti fungsinya primary key itu apa? Agar relasi antar tabel kita itu langsung terbaca di dalam PHP MyAdmin kita. Misal kita lihat di sini, kita lihat cek di designer, maka langsung akan menyambung, otomatis disambungkan oleh PHP MyAdmin kita atau MariaDB kita. Jadi relasi antar tabel itu sudah otomatis disambungkan oleh PHP MyAdmin. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan pemberian atribut. Kita cek dulu strukturnya ya. Nah, di sini sudah lengkap untuk kolom-kolomnya sesuai dengan soal. Untuk selanjutnya saya akan menentukan cascade dan non cascade. Jadi cascade dan non cascade atau atribut apa yang terjadi ketika data dari induk. Di sini diketahui bahwa data induk itu ada tiga sumber, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Yang lainnya adalah atribut relasi yang menghubungkan antar data induk. Misal, pasien itu mendaftar, memiliki hubungan daftar itu dengan administrator. Administrator melayani pendaftaran pasien. Jadi di sini ID atribut yang dihasilkan adalah ID pasien, ID admin, dan ID daftar. Nah, karena primary key kita sudah tentukan, maka ya tinggal di set saja untuk pengaturan perubahan data ketika on update dan on delete pada saat data induk dihapus atau diupdate. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk dokter itu kan dia mungkin di umur tertentu bisa pensiun atau keluar atau pindah tugas. Maka untuk opsi on delete dan on update-nya kita cascade agar tidak memenuhi database kita atau penyimpanan kita. Pun untuk pasien, cascade itu artinya apa sih? Oh ya, kembali dulu, maaf. Cascade itu artinya ketika data induk dihapus, maka data akan ikut terhapus di data anak. Nah, karena ini adalah data induk, kita buat saja ini strukturnya di relationship-nya menjadi on delete dan on update-nya adalah cascade. Nah, seperti itu. Jadi otomatis dokter itu akan terus-terusan berganti seiring fluktuasi keluar masuknya dokter. Pun begitu dengan pasien, kita tidak mungkin menyimpan semua nama pendaftaran pasien atau pasien yang belum terdaftar. Jadi kita bisa set di sini relationnya juga cascade. Nah, untuk administrator pun saya set di cascade. Sebenarnya kita bisa set di tidak apa-apa atau tidak restrict ataupun set null. Namun di sini saya memilih untuk membersihkannya. Nah, agak sedikit berbeda kasus ketika saya berada di tabel relasi dokter admin. Dokter admin ini saya men-set relation on delete dan on update-nya itu ketika ID admin itu adalah cascade. Karena siapapun yang menjadi administrator untuk mendaftarkan seorang pasien dan dokter itu tidak perlu dicatatkan, atau menurut saya tidak perlu untuk disimpan ya. Saya memilih skenario untuk itu. Untuk ID dokter pun seperti itu, kita set di cascade. Jadi ketika data dokter dihapus, data anak di sini juga akan terhapus. Nah, untuk data di hubungan relasi pasien dokter, saya akan melakukan setting on delete dan on update-nya itu menjadi untuk ID dokter dia tetap restrict, untuk ID pasien dia juga tetap restrict. Ini kenapa? Agar ketika data pasien ini dihapus dan data dokter ini dihapus,
rumah sakit tetap memiliki rekam medis digital bahwasanya pasien tersebut pernah berobat di sini atau dokter tersebut pernah melakukan pengobatan terhadap pasien. Jadi biasanya rumah sakit itu kan menyimpan rekam medik secara digital seorang pasien. Jadi untuk menengarai ketika kedepannya dia sudah tidak melakukan pemeriksaan di rumah sakit tersebut ataupun melakukan pemeriksaan kembali. Jadi mudah untuk menganalisa dulu itu pernah sakit apa. Nah, di tabel hubungan daftar ini untuk relationnya on delete dan on update nya ini juga saya simpan. Nah, untuk adminnya kita escape karena admin itu biasanya kan non medis juga ya, medis tapi kadang bagian administrator, bukan dia tidak langsung menangani pasien atau menangani dua entitas yang sangat penting dalam kasus dalam simulasi kasus suatu rumah sakit ini ya, atau klinik, katakanlah seperti itu. Nah, di sini kita akan coba masukkan data ya. Nah, di sini saya juga sudah membuat barisan data, mulai dari data untuk pasien, data dokter, dan data admin yang sudah saya generate ya. Jujur saja saya generate sebanyak-banyaknya, mulai dari data dokter, data pasien, dan data admin yang sudah saya isikan atributnya sesuai dengan yang ada pada tabel yang sudah saya buat di sini. Jadi kita sama lagi, kita akan melakukan import. Kita tidak perlu melakukan penulisan secara manual karena pada umumnya data-data seperti ini bisa kita tuliskan melalui file Excel juga bisa, CSV juga bisa, yang nantinya akan kita proses atau penggabungan itu di database ini. Jadi database ini fungsinya menurut saya lebih ke bagaimana cara kita untuk mengelola data ya. Jadi untuk penulisan data makanya saya tidak melakukan praktek untuk rekaman pengetikan data ini secara manual. Nah, jadi makanya ini data pasien kita import. Nah, kita cek apakah sudah masuk. Nah, di sini sekitar ada 100 nama pasien dan di sini saya set value-nya itu di otomatis ya. Jadi seharusnya di sini value-nya ada nomor 1 sampai sekian. Namun di sini saya set otomatis. Oke. Lalu selanjutnya kita importkan data dari dokter. Nah, kita importkan sekali lagi untuk data administrator atau admin. Nah, untuk data pasien kita coba review ya. Di sini sudah memenuhi kolom yang diminta, mulai dari alamat pasien, ID pasien, jenis kelamin, dan nama pasien. Nama, ID pasien yang digenerate secara otomatis karena value-nya tidak ditentukan, alamat pasien, dan jenis kelamin. Untuk dokter, data di dokter saya juga sudah melakukan generate secara otomatis menggunakan AI tentunya ya. Itu mulai dari ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, spesialis, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja. Nah, di sini saya membuatkan simulasi rumah sakit itu 3 shift dalam satu hari ya. Jadi di sini nanti akan ada 3 jadwal dengan 3 spesialis berbeda di setiap shiftnya. Jadi akan selalu ada salah satu spesialis di setiap shiftnya. Nah, untuk administrator pun juga seperti itu. Untuk ada shift 1, shift 2, shift 3. Jadi kita bagi. Oke, karena di sini hanya diminta soalnya itu untuk melakukan praktek untuk
kalau saya memaknainya itu mentransferkan diagram ERD ini atau desain ERD ini ke dalam sebuah bentuk pengoperasian database. Nah, ini sudah mencakup semuanya, mulai dari data pasien dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau tambahkan sedikit mungkin yang saya pelajari. Ini adalah tabel kosong, dan data ini saya pisahkan sendiri-sendiri, karena biasanya dalam pengoperasian database seperti itu. Jadi agar tabel atau kerangka data itu tidak menjadi satu dengan data utama, tapi kadang tidak menutup kemungkinan ketika kerangka data ini atau database utama ini sudah memuat beberapa data pokok misalnya, atau data default yang sudah dimasukkan ke dalam sini. Sebenarnya kita bisa menuliskan data ini langsung ke sini, intinya sih gitu. Cuma di sini saya pisah menjadi 3 bagian yang menunjukkan bahwasanya di sini ada 3 entitas induk, yaitu dokter admin, administrator, dokter, dan pasien. Kira-kira seperti itu. Makanya datanya saya pecah menjadi 3 file. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan melakukan praktek pengetesan menggunakan MariaDB. Itu yang banyak dilakukan teman-teman juga di YouTube ya. Saya lihat-lihat misalnya MySQL. Takutnya nggak kerekam, soalnya sering. Nah, jendela MariaDB sudah terbuka. Ini untuk membuka MariaDB di command line examdb kita. Lalu kita ketikkan show data base. Salah kita ya. Salah. So database. Maaf. Lupa juga. So database. Nah, di sini kita menggunakan use basis data 2. Lalu ini kita posisinya sudah masuk ke sini, harusnya database basis data 2. Yang selanjutnya diikuti dengan kita buat menampilkan pasien laki-laki gitu aja lah. Select
nama pasien, koma, jenis. Kita lihat di sini variabel yang kita ketikkan apa saja. Jenis kelamin, lalu ada alamat, mungkin bisa kita tampilkan. From, select, pilih nama pasien, jenis kelamin, dan alamat dari pasien. Terus selanjutnya kita ketik enter. Kolom alamat, alamat pasien. Select nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. From pasien. Salah tulis terus. Select nama ini juga ke sensitif ya. Alamat pasien, from pasien. Nah, maka ini dia akan menampilkan semua nama pasien, baik nama, jenis kelamin, dan alamat sesuai yang urutan yang kita minta. Lalu selanjutnya kita akan coba arahkan MariaDB untuk menampilkan nama pasien, koma, jenis kelamin, dan lalu alamat pasien, from pasien, where, jenis kelamin, L. Nah, select nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, from pasien, where, jenis kelamin. Sebentar. Kita tanya Google saja.
Kita kurang pakai sama dengan select nama pasien, nama jenis kelamin, nama alamat. Masih error ya, serunya tuh gini ngulik tuh. Nah, tampil ngopi langsung dari Google. Select nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, from pasien, where, jenis kelamin L. Salah aku nanti aja lah, tak carinya lagi. Ini intinya dia menampilkan jenis kelamin laki-laki dari nama-nama pasien yang ada di dalam data semuanya kayak ini. Oke, mungkin itu saja. Kalau untuk di MariaDB nya saya lebih fokus ke ini sih. Saya juga masih takut salah menentukan foreign key, terus cascade, on delete, on update, karena menurut saya itu lebih penting ya daripada kita gimana caranya untuk menuliskan data-data ini ke dalam suatu database. Nah, itu nanti bisa menggunakan banyak metode menurut saya. Tapi untuk pengoperasionalan sistem ini saya masih perlu belajar lebih dalam lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.